Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita lanjutkan PAI kelas 5 pertemuan ke-9. Pada kali ini kita sudah masuk ke pelajaran yang ketiga dengan judul Siap Menjadi Anak Soleh. Baik, seperti biasa, sebelumnya kita murojaah dulu bersama. Silakan buka halaman 34. Di sana ada surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah membaca bersama surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 9. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Minggu lalu kalian semua sudah membaca bab ini. Jadi bab ini yang berjudul Siap Menjadi Anak Soleh. Nah, di antara sikap-sikap yang termasuk ke dalam amal soleh, yang pertama adalah jujur. Maka kita harus senantiasa bersikap jujur, berkata yang jujur. Apa itu jujur? Jujur itu berkata yang benar, berkata kebenaran. Maka kita harus senantiasa jujur dalam kehidupan kita. Tidak boleh berperilaku dusta, bohong. Bohong, dusta adalah kebalikan dari jujur. Oke, baik. Di antara perilaku sikap yang tidak jujur, di antaranya adalah perilaku mencontek. Nah, ini ya, ketika ada ulangan, kemudian ada teman yang meminta jawaban, kemudian ada yang mencuri-curi, melihat buku misalnya padahal tidak boleh. Nah, itu namanya sikap yang tidak jujur. Maka yang harus kita lakukan adalah sikap jujur. Walaupun mungkin guru tidak melihat kita mencontek, tapi yakinlah bahwa Allah Maha melihat. Allah Maha melihat bahwa perilaku kita semuanya akan dicatat oleh malaikat. Semuanya akan terlihat kelak di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita untuk senantiasa berkata yang benar. Dengan kata lain, harus senantiasa berperilaku jujur. Tidak boleh bohong, tidak boleh dusta. Mengapa? Nah, di sini ada. Karena kejujuran itu akan menghasilkan kemuliaan. Kejujuran akan menciptakan perdamaian.
dan kejujuran akan mempererat persaudaraan. Itulah nilai-nilai positif jika kita senantiasa berperilaku jujur. Kemudian yang kedua, yang akan kita bahas terhadap bab ini, di antara amal-amal soleh adalah hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Yang pertama, kita tentunya harus patuh dan taat dan hormat kepada orang tua. Orang tua yang telah membesarkan kita, ibu yang telah mengandung kita dari sejak 9 bulan, kemudian melahirkan kita dengan penuh perjuangan. Begitu juga dengan ayah yang senantiasa mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Maka kita harus menghormati pengorbanan mereka itu dengan cara bersikap baik terhadap orang tua. Tidak boleh membantah, tidak boleh melawan. Bahkan di dalam Al-Quran tidak boleh berkata ah saja, tidak boleh kepada orang tua. Kemudian yang kedua tentunya terhadap guru. Guru apapun itu, guru agama, guru kelas, guru mata pelajaran yang umum lainnya, semuanya harus dihormati. Karena merekalah kita dapat memperoleh ilmu. Karena merekalah kita dapat mengerti pelajaran-pelajaran. Maka harus menghormati mereka. Di antara syarat untuk memperoleh ilmu adalah menghormati guru. Kalau kita tidak menghormati guru, maka ilmu yang diperoleh tidak akan memperoleh keberkahan. Dan yang selanjutnya tentunya adalah anggota keluarga. Anggota keluarga ini bisa kita sebutkan adik, kakak, paman, bibi, sepupu, kakek, nenek, dan lain-lain. Dan semua yang ada hubungan keluarga dengan kita juga harus kita hormati, karena merekalah yang akan membantu kita jika kita berada dalam kesulitan. Jadi kita harus senantiasa bersikap baik terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, apalagi terhadap keluarga kita. Itulah yang kedua. Dan selanjutnya yang ketiga adalah saling menghargai. Nah, di sini kita fokuskan pada menghargai pendapat orang lain. Ketika kita berada dalam suatu perkumpulan, wajar kalau ada perbedaan pendapat. Maka yang harus kita lakukan adalah menghormati pendapat orang lain yang berbeda itu. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita bisa lihat, silakan buka halaman 40. Mendengarkan pendapat orang lain. Nah, jadi dengarkan pendapat orang lain, jangan menyela di tengah pembicaraan orang lain. Ketika orang lain sedang berpendapat, kalian kemudian berkata sebelum orang lain itu menyelesaikan pembicaraannya. Nah, itu tidak sopan, tidak boleh sama sekali ya. Jadi harus tunggu dulu sampai dia benar-benar telah selesai, baru kita berbicara. Kemudian yang kedua, tidak menyalahkan pendapat orang lain. Wajar kalau misalnya memang ada perbedaan pendapat, tapi yang salah adalah merasa dirinya sendiri merupakan pendapat yang paling benar. Nah, itu yang salah. Kita belum tentu. Bisa jadi orang lain yang berpendapat benar. Maka harus saling menghormati pendapat. Kemudian menyanggah pendapat dengan santun. Kalau kita berbeda pendapat, kemudian kita mau menyanggah, maka harus lakukanlah dengan santun, dengan sopan. Jangan tadi menyela di tengah pembicaraan, atau tadi dengan cara menghina, menyindir, apalagi mencaci maki, ya. Tidak boleh semuanya. Dan yang selanjutnya adalah mendukung pendapat yang benar. Nah, kalau kita sudah yakin akan pendapat ada yang benar, ada yang salah, maka kita harus mendukung pendapat yang benar. Dan yang terakhir adalah melaksanakan hasil keputusan bersama. Ketika sudah dihasilkan perbedaan, ketika sudah dihasilkan keputusan, maka harus kita laksanakan bersama keputusan tersebut. Nah, itulah cara-cara kita untuk menghormati pendapat orang lain. Baik, itu dia di antara amal-amal soleh pada bab ini kita telah mempelajari tentang jujur, hormat dan taat kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga.
dan yang terakhir adalah saling menghargai. Kita harus miliki sikap-sikap tersebut agar kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, itu dia yang dapat disampaikan untuk kali ini. Tugasnya adalah kerjakan tamrinat halaman 43 sampai 45. Seperti biasa, difotokan, kemudian fotonya dikirim ke link di tautan di bawah video ini. Itu dia mungkin yang dapat disampaikan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.